Polemik rumah tangga Insanul Fahmi kembali memanas dan menyeret banyak pihak dalam pusaran konflik yang kian rumit. Berawal dari laporan Wardah Tinamawa atas dugaan perzinahan dengan Inara Rusli, perkara ini berkembang ke berbagai arah dan memunculkan saling tuding. Insanul Fahmi menyebut dirinya, Mawa dan Inara sebagai pihak yang sama-sama patut dikasihani karena merasa fakta-fakta yang beredar telah dipelintir dan mereka seolah terus dibenturkan. Di tengah tekanan publik, ia bahkan menempuh langkah hukum baru dengan melaporkan dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV yang kini ikut menjadi sorotan. Nama Insanul Fahmi semakin dikenal publik setelah ia mengakui telah menikahi Inara Rusli secara siri. Pengakuan yang kemudian dibenarkan oleh Inara di hadapan media. Namun, situasi berbalik ketika Inara mengaku tertipu karena Fahmi disebut belum sah berpisah dari Mawa. Hingga berujung laporan dugaan pemalsuan status pernikahan. Di tengah konflik ini, Mawa turut dituding terlibat dalam penyebaran CCTV. Meski pihaknya menegaskan rekaman itu hanya diserahkan kepada penyidik, drama hukum dan emosi pun terus bergulir tanpa kepastian akhir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara Rusli dan Insanul Fahmi dikabarkan masih tetap berhubungan setelah pengakuan Inara Rusli akan mundur dari pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Bahkan setelah istri sah melaporkan mereka atas dugaan perzinahan. Apakah itu artinya cinta di antara mereka berdua tidak bisa dipisahkan oleh apapun? Sebenarnya malah sih bahas tentang perselingkuhan, kasiri atau siapa lah itu. Tapi gede ya buat pasangan, kalian tuh pernah jadi pasangan. Apalagi si laki-laki ini udah salah ya, nikah siri diam-diam. Terus dengan ngelakuin klarifikasi sampai ngejelekin pasangan sebelumnya, itu menandakan kamu tidak dewasa sebagai laki-laki. Ya udah, kalau mau ciri ya udah ciri-ciri aja, nggak usah ngejelekin pasangan terdahulu. Macam nggak pernah butuh aja dulu. Bener sih, bener. Emang laki-laki kayak gitu tuh gak usah diketahankan dan buang ke laut aja gitu loh. Cuman jangan buru-buru cerai dulu. Biarin si pelakor ini tuh nungguin itu gitu loh. Dia tahu rasa dia kan emang tujuannya akhirnya mau ceraiin Insan, terus akhirnya dia jadi ratu. Seakan-akan dia itu si paling dipilih gitu. Males banget gua. Soalnya si Insan itu gak mau diceraiin katanya. Insan, oh kali. Cuma sebenarnya sih gak apa-apa juga sih Insan sama si Inara itu jadi couples gitu, karena sama-sama menyebalkan dan sok suci. Gue gak tahu gitu sih baiknya tuh diceraiin apa enggak gitu. Soalnya kalau diceraiin kesenangan si pelakor, tapi kalau gak diceraiin ya beling juga lakinya itu. Dalam kasus Insanul Fahmi, klaim bahwa ia ingin bertanggung jawab adalah sebuah argumen yang menempatkan poligami di wilayah tanggung jawab moral, keinginan untuk berbuat baik versi pelaku. Namun ya, secara hukum formal, jika syarat-syarat darurat tidak terpenuhi ya, misalnya tidak bisa melayani secara biologis karena cacat, tidak punya keturunan ya. Nah, tentunya hal tersebut tetap dipandang sebagai pilihan atau keinginan pribadi. Kesediaan istri sah untuk dipoligami menjadi kunci utama dalam menentukan apakah praktek ini dapat berlanjut secara harmonis atau justru menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Menanyakan taps abang karena dia udah tahu abang itu udah punya istri ya kan, ya kan dia udah tahu lah abang tuh udah punya istri, makanya dia mau gitu kan ngajak nikah siri, mau jadi kedua. Wajar lah, pasti emang dia wajah-wajah pelakornya itu udah kelihatan gitu kan. Ngapain juga dia nanya-nanyain kalau udah tahu udah punya istri, emang dia mau rebut laki orang ya guys sih. Menurut aku ya Inara ini dulu tuh dia nangis-nangis saat diselingkuh, sekarang dia bangga banget jadi selingkuhan suami orang. Terus dia sengaja-ngaja dan menanyakan status itu suami ya, karena dia tahu karena suaminya itu suami orang gitu kan, dia memang merebutnya. Jadi wajah kalem itu belum tentu hatinya baik ya guys sih. Berhijab itu belum tentu baik juga akhlaknya ya enggak sih. Sekali pelakor emang tetap pelakor, walaupun dia
ditutupi wajahnya semuanya, tapi hatinya kan belum tentu, apalagi bawahnya. Emang dasarnya pelakor ya sama-sama ya kan, makanya Aku kasihan sama Wawa, kasihan sama Inya, karena kita itu nggak tahu tapi dibentur-benturkan. Kan karena alat vitalmu tuh nol, ya. Alat vitalmu itu sih mbok bentur-benturkan, makanya kan jadi kebentur. Makasih juga ya kemarin sudah dibantu. Karena alat bukti ini kalau ilegal itu gimana? Syukur nanti. Alhamdulillah kalau sampai Wawa nggak terlibat. Bisa itu loh pelaku macak kayak wong blung kayak gini nih. Ya sudah gitu loh, diakui, oh ya saya salah, saya minta maaf. Udah gitu tok gitu loh. Kok iso meremen kok panu Terus videonya itu ya nggak bakal sampai ada tuh nol. Kalau kamu nggak jadi bintang filmnya di situ. Kalau dikatakan CCTV-nya itu punyaannya rumahnya dia, jam sekian ada adegan hohe tadi, yang tahu dia sendiri wong sing punya dia, ya toh. Yegi, siapakah sebenarnya yang memberikan atau membocorkan itu semua? Well, tanya-tanya nih aku guys. Lah lu mah aneh. Video 2 jamnya lu tuh kagak ada yang beredar di media sosial bro. Kagak ada. Kocak lu mah ya. Berarti selama ini yang lu ributin itu video yang bukan durasi 2 jamnya lu. Jadi sebenarnya biji mana sih konsepnya? Lu ngarepnya yang original 2 jamnya lu beredar di media sosial begitu? Seriously? Lagian nih, harusnya tuh lu banyak-banyak bersyukur. Durasi video 2 jamnya lu aja kagak ada yang beredar di media sosial. Kagak ada. Secuil pun kagak ada. Jangankan video potongannya, jangankan video editannya, slide picture-nya aja kagak ada. Sama sekali kagak ada. Nah ini malah ngeributin video yang kagak ada juntrungannya. Terus lu kata diperjualbelikan. Emang lu sama bini siri lu tuh siapa? Hah? Emang bodinya lu, body bini sirinya lu biji mani? Kagak ada bagus-bagusnya acan. Lagian nih, kalau tuh video diperjualbelikan, emang siapa yang mau beli? Emang siapa yang minat? Emang laku? Siapa yang tertarik? Dibuang kenapa-napi. Kagak ada lucu-lucunya acan. Cuman modal lama sama berisiknya doang. Kasus 3 serangkai yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Mawa kini makin berkepanjangan. Sosok Virgon yang selama ini diam kini sudah mulai buka suara. Dan tak tanggung-tanggung langsung kepala sukunya yang turun tangan, yaitu ibunda dari Virgon sendiri, karena jelas tidak terima selama ini anaknya dituduh sebagai penyebar rekaman CCTV durasi 2 jam film blaem-blaemnya itu. Bagaikan sebuah pertandingan sepak bola yang sangat seru, kini dua kubu mulai saling menyerang dengan menggunakan striker terbaiknya, yaitu Mama Eva Manurung. Kini mulai menerobos ke jantung pertahanan lawan yang dikawal ketat oleh Ihsanul Fahmi. Tapi gua tuh nggak tahu kenapa ya, setiap si Ihsanul Fahmi itu muncul di media dengan berbagai macam statementnya, justru malah membuka sedikit demi sedikit aib yang selama ini ditutupinya. Mungkin kalau kita bisa lebih sedikit mencermati setiap kata-kata yang keluar dari Ihsanul Fahmi, mungkin kita bisa lebih sedikit menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Dari pernyataan tersebut bisa sedikit diambil kesimpulan bahwasannya tuduhan yang selama ini dilancarkan kepada Virgon atas penyebaran video blaem-blaemnya si Nara dengan si Ihsanul, yang dianggap selama ini Virgon lah yang menyebarkan karena akses dari CCTV tersebut hanya Virgon yang punya, kini mulai terbantahkan dengan pernyataan dari Mama Eva Manurung. Karena pernyataan Mama Eva Manurung di situ jelas CCTV-nya sudah diganti dan kode akses dari CCTV-nya itu pun sudah diganti. Nah, yuk lu mulai ketahuan dikit-dikit ya kan. Tapi gue belum lihat videonya. Intinya setiap kebenaran itu pasti akan terungkap dan setiap kebohongan itu pasti akan terbongkar. Jadi ya kita sama-sama tunggu aja bagaimana kelanjutan dari pertandingan El Clasico ini. Ujuk udah kayak Real Madrid sama Barcelona. Gimana menurut kalian?